Ya, saudara Radio, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat ada sekitar 2,2 miliar penduduk di seluruh dunia mengalami gangguan pada mata. Nah, artinya memang manusia mengalami gangguan dalam hal menjaga kesehatan mata, padahal mata adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Untuk edisi podcast Super Radio kali ini, saya Yogi Bardia akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan mata dengan baik. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Mata Undaan dan nanti akan bertemu dengan salah satu dokter yang akan kita ajak berbincang tentang masalah kesehatan mata. Jadi Anda jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya Yogi Bardia di program edisi podcast Super Radio kali ini yang akan mengupas tentang kesehatan mata dan hubungannya dengan teknologi. Ya, saudara Super Radio, saat ini saya berada di Cornea Donation Center di Rumah Sakit Mata Undaan dan saya juga bertamu ke salah satu dokter yang sangat istimewa tentunya. Nanti kita akan perkenalan dan seperti biasanya di edisi podcast kali ini kita akan berbincang tentang kesehatan mata. Oke, saya akan langsung menyapa ke Dokter Dini ya. Selamat siang Dokter Dini. Selamat siang, Yogi. Bagaimana kabarnya dok? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Oke dok, mungkin bisa dikenalkan secara singkat dulu Dokter Dini di sini sebagai apa gitu? Oh iya, terima kasih. Saya dipanggil Dini. Saya nama lengkapnya Dini Darmandiani. Saya sebagai dokter mata di Rumah Sakit Mata Undaan dan National Eye Center. Untuk di sini di Cornea Donation Center ini saya sebagai kepala dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan. Ini kan kita berbicara tentang kesehatan mata dan sekarang teknologi kan sangat luar biasa begitu. Nah, bagaimana hubungan antara menjaga kesehatan mata dengan perkembangan teknologi sekarang ini? Jadi sekarang teknologi kan terus berkembang ya. Semua orang sudah terpapar oleh handphone setidaknya, kemudian komputer. Semua orang, bukan hanya orang tua, bahkan sekarang anak-anak pun sudah mengenal handphone, komputer dan tablet gitu ya. Nah, itu penting untuk menjaga kesehatan mata karena memang penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa mengganggu. Yang paling sering terjadi adalah mata lelah. Jadi kalau mata lelah itu bukan hanya pandangan kita lama-lama bisa kabur, tapi juga nyeri, sakit kepala gitu. Oke. Ya, ini kan ada istilah mitos tentang sinar biru gadget gitu. Nah, ini seperti apa cara pandang begitu? Jadi gini, sinar biru atau biasa dibilang blue light itu sebenarnya kalau alaminya sinar itu terdapat di matahari. Tapi sinar biru yang buatan itu bisa kita temui dari paparan televisi, komputer, dan display dari handphone itu. Dimana sinar biru ini kalau kita terus-menerus terpapar itu bisa menyebabkan yang paling mudah itu adalah mata lelah. Gitu. Makanya kan banyak dijual tuh kacamata anti radiasi itu sebenarnya untuk blue light filter gitu. Sebenarnya kalau di komputer kita sudah ada kok dari settingan itu perangkat untuk memfilter ya. Gitu. Kemudian untuk gadget misalnya, itu kan sekarang ada metode gelap, metode malam. Itu salah satunya untuk mencegah supaya kita nggak terus-menerus terpapar, supaya ada waktu istirahat gitu untuk mata, untuk menghindari keluhan mata lelah, mata kering, seperti itu. Ya dok, untuk menjaga mata ada nggak hal yang harus dilakukan oleh kita, misalkan supaya mata kita tetap sehat? Ya, atau untuk kaitan dengan gadget itu tadi ya, namanya visual hygiene, rule 20 tadi atau setiap setengah jam berhenti sejenak. Kemudian saat dengan komputer jangan lupa berkedip. Kadang-kadang teman-teman tuh kasihkan tuh sampai lupa kedip, padahal kedip penting karena bisa bikin mata kering tuh kalau lupa kedip. Apalagi kalau kita bekerjanya banyak kena AC gitu ya, itu bikin kering. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pucuk mata. Kelihatannya sepele gitu, tapi kadang capek gitu ya.
bekerja di depan komputer juga hijau gitu, maupun yang di luar ruangan, pekerjaan di luar ruangan pun kena angin, kena debu itu jangan kucek mata. Kemudian ada baiknya kalau memakai kacamata pelindung, karena supaya angin nggak langsung ke mata, debu juga kalau matahari ya, kena matahari ya, pakai kacamata pelindung juga untuk mencegah blue light tadi. Ya, di masyarakat itu kan ada semacam kepercayaan nih dok, untuk kesehatan mata makan wortel nih atau tomat begitu. Itu seperti apa dok? Hal-hal seperti itu. Betul sih makan wortel itu, tetapi jangan berlebihan, karena biasanya ibu-ibu itu saking semangatnya ya biar anaknya tuh nggak berkacamata gitu, setiap hari disuruh minum jus wortel, itu malah kurang baik karena nanti bisa kuning, karena kandungan wortel itu, beta karotinnya itu bisa mengendap di mata, di kuku. Jadi anaknya malah kuning, nggak boleh. Secukupnya aja, misalnya dimasukkan dalam sayuran. Atau kalau minum jus wortel ya seminggu sekali atau 2 kali. Nggak perlu setiap hari. Itu malah tidak efektif. Semakin kesini itu kan semakin banyak anak muda itu kan yang minusnya banyak gitu kan. Terus silinder begitu. Nah, itu kira-kira faktor apa dok? Nah, ini untuk anak-anak, orang muda banyak memakai komputer itu dari penelitian memang diramalkan tahun 2050 itu orang minus tuh makin banyak gitu. Jadi dibilang bahwa sumbu bola mata itu bisa memanjang ya. Maka itu mempengaruhi. Selain memang bawaannya ya, dari sana memang sudah dikasih bola matanya sumbunya panjang. Kemudian silinder, lagi ini kelihatannya juga sepele. Pada orang-orang yang alergi, atau masyarakat alergi itu sering pucat mata ya. Pucat mata itu bisa membuat silinder yang besar juga. Kenapa? Karena lama-lama kornea yang sering dikucek itu akan menipis. Kornea yang tipis, strukturnya menjadi berubah, dia seperti kerucut. Nah itu bisa menyebabkan silinder. Jadi walaupun sepele, mulai sekarang siapapun jangan kucek mata. Karena itu bisa membuat kornea tipis dan muncul silinder. Ya, apakah benar kira-kira ketika kita salah memakai obat mata itu bisa membuat sampai dalam taraf kebutaan? Oke, yang paling sering yang saya dapat dari pengalaman saya kan konsultan di bidang kornea ini. Nah, banyak orang-orang yang mata merah itu sebenarnya mata merah biasa gitu ya, bisa sembuh sendiri atau dengan obat antibiotik cukup, tapi seringkali ngobatin sendiri atau maaf ya kadang-kadang langsung ke apotek. Kita juga nggak tahu ya dikasih salah satu obat. Nah itu kalau dipakai terus menerus malah infeksinya memberat, akhirnya menjadi luka di kornea yang sulit disembuhkan. Sembuhnya bisa dua, bisa sampai maaf ya yang paling terburuk korneanya menjadi lubang, bahkan harus mengambil semua isi dari mata. Yang kedua, oke sembuh tapi meninggalkan bekas. Nah, kornea itu kan lapisan jernih seharusnya, karena dia membekas, dia kan menjadi keruh. Kalau keruh jadinya penglihatan jadi kurang. Jadi jangan membeli obat sendiri tanpa pemeriksaan. Kalau keliru, nanti akan memperberat infeksi matanya. Ya, ini kan saya juga membaca atau melihat iklan itu dari minus menjadi 0. Itu gimana? Apakah bisa begitu? Bisa. Jadi ya saya di sini sebagai konsultan bedah refraksi. Ya bedah refraksi itu yang lasik-lasik itu. Lasik-lasik itu adalah untuk bebas kacamata. Nah itu memang sungguhan ada mas. Jadi minus 8, minus 9 silinder itu bisa 0 dengan lasik atau smile yang metode yang terbaru gitu. Itu memungkinkan, bahkan yang terbaru itu lasernya hanya 8 sampai 10 detik sudah bisa bebas kacamata. Tentunya ada pemeriksaan sebelumnya ya, karena ada beberapa orang di mana kalau korneanya itu ketebalannya kurang, itu memang tidak bisa dilasik atau smile. Tapi ada metode yang lain untuk bebas kacamata. Itu dengan penanaman lensa, namanya phakic lens. Jadi ada seperti bahannya sangat lembut, lebih lembut dari soft lens. Pasti teman-teman banyak yang tahu soft lens itu lebih lembut. Dia memang disisipkan di depannya lensa kita. Itu sebagai pengganti kacamata.
Jadi untuk yang ukurannya yang tidak bisa dilasik, misalnya di atas 12, di atas 14, itu kalau bebas kacamata bisa dilakukan penanaman lensa tersebut. Oke, ya dok, banyak istilah yang mungkin apa tadi yang apa disampaikan, misalkan lasik itu seperti apa sih dok kira-kira tahapannya? Jadi lasik itu prosedur laser di kornea. Kornea yang lapisan paling penting di depan mata kita ini. Kalau lasik itu kornea dibikin flap ya, flap itu tipis terbuka gini, kemudian minusnya di laser, kemudian flap ditutup, itu namanya lasik. Nah, lasik ini kan ada sayatan yang lebar ya, akhirnya teknologi diperbarui dengan namanya SMILE. Kalau SMILE itu minus yang di dalam kornea itu potong dengan laser, kemudian dikeluarkan secara utuh dari pintu yang sangat kecil, sayatannya lebih minimal dari lasik, hanya sekitar 2-4 mili. Jadi harapannya lebih nyaman gitu, tidak ada resiko flat koyak gitu ya, resiko infeksi juga lebih rendah. Itu untuk metode yang terbaru. Tapi tentunya mana yang lebih aman untuk tiap-tiap pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan awal. Iya, pemeriksaan awal. Kira-kira membutuhkan proses berapa lama ya dok, waktunya Untuk pemeriksaan awal. sampai dia bisa nol kembali? Kalau untuk bisa nol ya 8-10 detik itu mas. 8-10 detik itu ya? Iya. Cepat berarti? Cepat. Pemulihannya sangat cepat kok. Besok paginya kontrol ke kita itu sudah biasa, udah bangun tidur, udah nggak nyari kacamata lagi, mata tidak perlu dibebat, terbuka biasa. Obatnya hanya obat tetes, tidak ada obat minum. Tidak ada obat minum ya? Tidak ada. Ya, dok mungkin bisa berbagi tips kepada masyarakat bagaimana cara menjaga kesehatan mata dari segala usia. Ya. Untuk teman-teman semua dari segala macam usia, itu tips untuk menjaga kesehatan mata. Sekarang zamannya handphone, di mana-mana yang dicari handphone gitu, jangan berlebihan pemakaiannya. Kemudian manfaatkan settingan yang di handphone atau komputer untuk mengurangi blue light itu tadi ya. Kemudian jangan kucuk mata, jangan lupa berkedip dan memakai kacamata pelindung apabila ada aktivitas di luar ruangan. Oke, dok, ini kan saya membaca tentang kornea donasi kesehatan. Apa sih yang dilakukan di tempat ini? Jadi kami ini adalah lembaga Bank Mata. Kami membantu Bank Mata Pusat yang ada di Jakarta, membantu dalam hal promosi mengenai donor kornea. Kemudian mengkolek ya. Jadi kalau ada calon pendonor yang meninggal, saatnya korneanya dijemput, itu kami bisa tim bergerak untuk menjemput kornea biar bisa segera didonasikan. Itu karena kebutuhan akan donor kornea itu sangat tinggi kebutuhannya. Kemudian di sini juga ada beberapa alat ya untuk persiapan eksisi namanya, penjemputan kornea, penyimpanan gitu. Di sini juga ruang konseling. Jadi siapapun yang ingin tahu mengenai kornea, mengenai donor kornea atau mengenai transplantasi kornea bisa di sini. Oke. Ya. Mengapa bisa dikatakan donor kornea itu begitu penting, dokter? Ya, karena kornea itu kan digunakan untuk melihat. Kemudian pasien-pasien yang buta karena kornea itu cukup besar. Di dunia kebutaan karena kornea itu menempati urutan keempat gitu, setelah katarak, glaukoma, dan kasus-kasus gangguan kacamata gitu. Sedangkan pentingnya di mana? Pasiennya banyak, donornya nggak ada. Di situ menjadi sangat penting arti dari mendonorkan kornea ini. Ya. Kalau misalkan ada masyarakat yang ingin mendonorkan, dok, seperti apa syaratnya, dok? Ya, yang mau mendaftar, itu usianya pasti di atas 18 tahun. Jadi artinya udah dewasa ya. Udah dewasa boleh datang itu untuk mendaftar menjadi calon donor kornea. Sekarang juga canggih kan, tidak harus melalui Okay. Nah, kami ada link, jadi bisa mendaftar melalui pengisian link tersebut. Jadi bisa repot ke sini juga bisa. Satu closing statement terkait
menjaga kesehatan mata itu? Jadi gini ya, kita perlu untuk menjaga kesehatan mata karena untuk diri kita sendiri. Kualitas pekerjaan kita kan sangat tergantung oleh penglihatan kita. Ya, kita bersyukur diberi penglihatan ya, karena nggak semua orang kan diberi penglihatan. Dengan diberi ini, mari kita jaga dengan baik supaya kita bisa produktif gitu ya. Kalau kita produktif kan kita bisa membantu orang lain, nggak cuma kita sendiri. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman mau menjadi donasi kornea, karena sangat berharga kornea kita. Kesehatan mata kita ini sangat berharga, bukan hanya untuk kita, tapi bisa kita estafetkan kebaikan dan kesehatan mata kita ini untuk orang lain nanti yang membutuhkan. Ya, saudara radio, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Dini ya. Dan kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan mata. Dan ingat bahwa mata itu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan, dan kita harus menjaga supaya kita tetap bisa melihat keindahan semesta. Saya Yofi Mardika dan juga Dr. Dini pamit. Terima kasih, dan kita berjumpa kembali di dalam podcast radio di edisi yang akan datang. Salam.